Gara-gara tidak sabar menghadapi kemacetan, pengemudi sebuah mobil mewah jadi bulan-bulanan masa di kawasan Pancoran, Jakarta Selatan. Mobil nekat melawan arah hingga menabrak beberapa sepeda motor. Mobil ini nekat melawan arah di tengah kemacetan di Jalan Duren Bangka, Pancoran, Jakarta Selatan. Tak hanya mengakibatkan kemacetan, mobil yang ditumpangi dua orang ini juga menabrak sejumlah sepeda motor. Bukannya meminta maaf, pengemudi justru melaju kencang mencoba kabur. Beberapa pengendara motor mengejar hingga mendapatinya terhenti di lampu merah dan menjadi sasaran amuk massa. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, dua minibus membawa puluhan peziarah terjun ke jurang di turunan Maut Pacet, Mojokerto, Jawa Timur. Sementara ibu dan anak di Bekasi, Jawa Barat tewas ditabrak truk box suami histeris. Kecelakaan kembali terjadi di turunan tajam Sendi, Kecamatan Pacet, Mojokerto, Jawa Timur. Akibat remblong, sebuah minibus menabrak kendaraan lain di depannya hingga terguling dan terjun ke jurang. Puluhan penumpang di dalam minibus luka-luka dibawa ke Rumah Sakit Sumber Gelagah, Mojokerto. Para penumpang merupakan rombongan peziarah ke Jombang, Jawa Timur. Jadi ditabrak yang kuning tadi? Iya, terus akhirnya banting kanan, terus langsung terjun ke itu. Kalau yang mobil kuning itu dari arah mana? Dari atas semua. Beriringan. Menurut warga, kecelakaan di turunan Sendi yang memiliki panjang 2 km ini memang kerap terjadi. Dari Kabupaten Mojokerto, Salahuddin iNews melaporkan. Pria ini menangis histeris melihat istri dan anaknya tewas tertabrak truk box di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Kota Bekasi. Ibu dan anak yang berboncengan sepeda motor ini ditabrak truk box saat akan berputar balik. Polisi langsung melakukan olah TKP. Box menabrak sepeda motor yang berboncengan dua orang. Namun setelah kejadian tersebut, korban langsung masuk di kolong motor box. Supir truk telah diamankan. Polisi arus lalu lintas sempat tersendat akibat kecelakaan ini. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, pencurian pompa pengendali banjir kian meresahkan. Dua pencuri kabel pompa air ditangkap saat beraksi di underpass Angkasa, Kemayoran, Jakarta Pusat. Satu dari dua pelaku ditangkap polisi saat bersembunyi di atas pipa pompa air ketinggian 5 meter. Satu pelaku lain ditangkap di bawah pipa. Berawal saat petugas curiga mendapati gembok pintu ruang pompa rusak dan lampu padam. Saat itulah kedua pelaku kepergok memotong kabel pompa sepanjang 7,5 meter. Pencurian kabel pompa air meresahkan karena mengakibatkan pompa pengendali banjir tidak berfungsi. Polisi gerebek rumah ditemukan di pemukiman padat penduduk di Cengkareng, Jakarta Barat. Maksud kami yang dijadikan tempat menanam ganja. Paman dan ponakan pemilik rumah ditangkap. Polisi mengamankan rumah di tengah pemukiman padat kawasan Jalan Setia, Cengkareng Barat, Jakarta Barat yang dijadikan tempat budidaya ganja. Dari dalam rumah diamankan 16 pot tanaman ganja yang sudah dari atap rumah serta ditemukan kantong besar berisi ganja siap edar. Dua pelaku merupakan paman dan keponakan diamankan. Warga mengaku tak mengetahui aktivitas pelaku karena satu pelaku dikenal warga ODGJ. Januari ini. Bukan yang tersangka pertama. Iya, gangguan gila dia. Semua juga satu RT juga tahu dia ada gangguan kok. Tapi abang tahu nggak bang? Dia Nggak tahu. nggak kelihatan sama warga. Iya. Aku sendiri melakukan budidaya ini atau menanam ini, dia taruh di dalam pot dan potnya dijajar di loteng rumahnya di atas genteng. Pelaku positif ganja diamankan bersama barang bukti. Dari Jakarta, Miftol Gani, iNews melaporkan. Pemirsa, waspada sambaran petir di musim penghujan. 2 pelajar SMP tewas dan 4 luka-luka akibat tersambar petir di Brebes, Jawa Tengah. Dua pelajar SMP Negeri 2 Bumiayu, Brebes, Jawa Tengah pulang sekolah dalam keadaan tidak bernyawa.
Kedua korban, Ade Darmawan dan Fahri Aziz, tewas tersambar petir saat berteduh di sebuah pondok penitipan motor sepulang sekolah pada Rabu siang. Petir menyambar pohon di dekat pondok dan atap bangunan. Selain 2 korban tewas, 4 pelajar lainnya luka-luka dirawat di Rumah Sakit Aminah Bumiayu. Keluarga korban berdatangan ke rumah sakit penuh kecemasan menunggu kabar anak-anak mereka. Untuk luka-lukanya anaknya, Pak? Luka-lukanya di punggung, Pak, sama di bawah telinga, Pak. Dadanya sama sakit katanya. Peristiwa ini menjadi pengingat kita semua. Ingatkan putra-putri Anda untuk waspada sambaran petir di musim penghujan, terutama saat beraktivitas di luar rumah. Dari Brebes, Jawa Tengah, Unibar iNews melaporkan. Antisipasi siswa menyontek, seorang guru SD meminta siswa untuk memakai topeng di Surabaya, Jawa Timur. Aksi unik ini justru membuat siswa senang. Ada yang unik saat siswa kelas 6 SDN Sememi 1 Surabaya mengerjakan ulangan matematika di kelasnya. Seluruh siswa mengenakan topeng mulai dari superhero hingga banongan yang biasa digunakan saat pementasan reog Ponorogo. Ini dilakukan agar siswa kesulitan mencontek pekerjaan temannya. Ide unik dan lucu ini justru membuat para siswa senang. Karena bagus dan lucu. Itu tidak waktu mengerjakan pakai topeng. Sulit. Senang nggak? Senang. Ternyata anak-anaknya responnya senang, katanya menyenangkan, ulangannya nggak tegang-tegang sekali karena lihat kanannya, lihat apalagi ada topeng huluk, lihat temennya ada huluk, ada barongannya juga gitu. Itu kayak inovatif baru aja gitu. Jadi cuma 10 menit nggak sampai. Dari Surabaya, Jawa Timur, Sony Hermawan, iNews melaporkan. Pemirsa, gelar Doktor Menteri SDM Bahlil Lahadalia ditangguhkan Universitas Indonesia. UI meminta maaf kepada masyarakat, namun Bahlil menyebut ia akan diwisuda pada bulan depan. Melalui surat edaran Ketua Majelis Wali Amanat UI Yahya Khalil Stakuf, 4 organ UI sepakat menangguhkan kelulusan gelar Doktor Bahlil Lahadalia. Keputusan diambil melalui rapat koordinasi 4 organ UI. Yahya Khalil Stakuf juga meminta maaf kepada masyarakat dan tengah menjalankan audit mencakup aspek pemenuhan syarat penerimaan mahasiswa, yakni proses pembimbingan, publikasi, syarat kelulusan, dan pelaksanaan ujian. Namun Bahlil mengaku belum melihat surat penangguhan dan mengaku surat tersebut bukan penangguhan lantaran ia belum diwisuda dan masih proses perbaikan disertasi. Di situ yang saya pahami bukan ditangguhkan, tapi memang wisuda saya itu harusnya di Desember. Dan saya kan dinyatakan lulus itu kan setelah yudisium. Dan yudisium saya kan Desember. Kalau kemarin disertasi saya itu setelah disertasi kan ada perbaikan disertasi. Jadi setelah perbaikan disertasi baru dinyatakan selesai. Tidak hanya menangguhkan kelulusan Bahlil, efek berantai kasus ini, UI juga memutuskan menunda sementara penerimaan mahasiswa baru program doktoral Sekolah Kajian Strategik dan Global. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, latihan Timnas Indonesia disaksikan langsung Ketua PSSI Erick Thohir untuk memberikan dukungan. Sementara itu saat latihan, pemain Timnas Jepang diserbu anak-anak. Skuad Garuda kembali menggelar latihan lanjutan jelang laga melawan Jepang di lapangan A Senayan, Jakarta. Latihan kali ini mendapat dukungan langsung dari Ketua PSSI Erick Thohir yang sempat bertemu dengan pelatih Sintayong dan juga beberapa pemain. Erick Thohir datang memberikan dukungan dan semangat untuk seluruh pemain Timnas Indonesia. Sebelumnya, Timnas Jepang juga menggelar latihan dengan skuad lengkap. Dari latihan kali ini puluhan supporter Samurai Biru ikut menyaksikan di pinggir lapangan. Bahkan anak-anak warga negara Jepang di Jakarta masuk ke lapangan untuk meminta foto bersama. Di lokasi lain, sejumlah anak-anak juga didapati mendatangi hotel lokasi Timnas menginap. Anak-anak ini antusias bertemu skuad Garuda.
Jelang laga Timnas Indonesia melawan Jepang, dukungan supporter tidak hanya dari masyarakat Indonesia, 1.300 warga negara Korea Selatan akan menyerbu Gelora Bung Karno untuk mendukung Timnas Indonesia. Kita akan bergabung dengan Fitri Ramadhani. Silakan Fitri dengan laporan Anda. Reza dan juga pemirsa, saat ini saya sudah berada di Korea Selatan, bagian Jalan Gatot Subroto, Jakarta. Bisa dilihat di sini, warga negara Korea Selatan yang ada di Indonesia sudah bersiap-siap untuk mendukung Indonesia besok melawan Jepang. Dan bersama saya sudah ada Mr. Sean. 안녕하세요. 안녕하세요. 저는 RCTI TV 기자 Fitri Imida. 반갑습니다. Fitri, apa kabar? Baik, kok bisa bahasa Indonesia. Mr. Sean, sudah berapa ribu tiket nih yang diborong dan bagaimana persiapannya untuk besok? Kita beli tiket 1.300 tiket untuk warga-warga Korea yang menetap di Indonesia untuk mendukung Sintayong dan Timnas Indonesia biar menang. Keren. Nah, kasih lihat dong yel-yel dukungannya untuk Timnas Indonesia kepada penonton. Oh, ayo. Semuanya, 1, 2, 3. Indonesia! 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 Nah, masyarakat Indonesia jangan mau kalah sama ribuan warga negara Korea Selatan yang ada di Indonesia. Jangan lupa dukung Timnas besok jam 7 malam hanya di RCTI. Oke, kembali kepada Anda Reza di studio. Baik, terima kasih Fitri. Kita harapkan hasil yang terbaik untuk Timnas Indonesia. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Bak film action pencurian mobil diwarnai pengejaran. Pelaku ngebut ugal-ugalan hingga tabrak alat berat. Pelaku ngebut berusaha kabur dari kejaran warga dan polisi di Tapanuli Selatan. Warga berusaha mengadang, nyaris ditabrak pelaku. Aksi nekat pelaku baru terhenti saat mobil menabrak alat berat. Pelaku kabur ke hutan berhasil ditangkap. Pelaku merupakan penumpang mobil travel membawa kabur mobil saat ia dan sopir beristirahat. Berikutnya, pasca kasus kaburnya 7 tahanan narkoba, Komisi 13 DPR melakukan sidak ke Rutan Salemba, Jakarta Pusat. Muhammad Zulhilmi melaporkannya untuk Anda. Jumlah anggota Komisi 13 DPR RI melakukan sidak ke Rutan Salemba, Jakarta Pusat pada Kamis pagi. Ketua Komisi 13 DPR RI, Willy Aditya, mengatakan ada sejumlah faktor yang diselidiki oleh Komisi 13 DPR RI, di mana diantaranya yakni jumlah ataupun kapasitas dari Rutan Salemba ini yang diperkirakan overload, di mana perbandingannya adalah 1 dibanding 129 napi. Kemudian ada juga beberapa faktor lainnya yang disorot oleh anggota Komisi 13 DPR RI, diantaranya yakni mengenai keamanan dari Rutan Salemba sendiri. Kemudian ada juga faktor lainnya, diantaranya yakni ketika peristiwa pada Selasa dini hari kemarin terjadi, Kepala Rutan Salemba ini sedang melakukan cuti. Nah, ini sedang diselidiki oleh anggota Komisi 13 DPR RI, apakah Kepala Rutan Salemba ini terlibat dalam aksi kabur 7 narapidana dan tahanan tersebut. Dari Jakarta, Muhammad Zulhilmi, Yudi Richard, iNews melaporkan. Seorang wanita muda asal Banyuwangi sukses budidaya jamur dengan penghasilan 10 juta per bulan. Berikut kisah inspiratifnya dalam Mereka Punya Cerita. Jamur ini peluang pasarnya sangat luas. Saya menemukan pasar di 3 wilayah besar, di Banyuwangi, di Bali, dan Jember. Nah, dan saya juga melihat jamur tiram ini bisa panen setiap hari. Jadi awal mula dulu saya belajar dari YouTube tentang budidaya jamur tiram. Lalu saya nyoba, ternyata banyak yang gagal. Akhirnya saya belajar ke petani-petani dalam memilih bibit yang bagus. Itu kita harus melakukan uji coba. Selain bibit, itu dari sterilisasinya. Jadi ilmu sterilisasi itu nyata dan benar apa adanya. Awal mula dulu paling besar saya hanya mendapatkan 50.000. Dan sekarang lambat laun saya bisa beromset 10 juta per bulan. Saya ingin membuka lapangan pekerjaan seluas mungkin untuk orang-orang yang saya kenal, untuk orang-orang sekeliling saya.
saya dapat menginspirasi wanita-wanita muda dan hebat di luar sana. Kalau ini nih, jamur bisa menjadi solusi kalian sebagai sampingan, sebagai utama. Memperluas jaringan operasionalnya di Indonesia, MNC Bank membuka cabangnya yang ke-40 di Kota Palembang. MNC Bank memastikan memberikan layanan dan produk perbankan yang terbaik. Memperluas jaringan operasionalnya, MNC Bank membuka cabang yang ke-40 di Jalan Lingkar 1, Kelurahan 15 Ilir. Kehadiran kantor cabang MNC Bank mendapatkan respon positif dari nasabah yang bisa mempermudah mengakses kebutuhan layanan perbankan, menerima pengajuan fasilitas kredit, serta menyewa kotak penyimpanan barang dan surat berharga atau safe deposit box.